Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Jabbar Afa Al-Qatar dari kelas 4A. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kaum kafir Quraisy ingin menghalangi dakwah, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah memerintah Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad memberitahu agar sahabat dan kaum muslimin untuk hijrah secara sembunyi-sembunyi agar kaum kafir Quraisy tidak mengetahui adanya peristiwa hijrah. Sedangkan Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih bertahan di Mekah. Pada akhirnya peristiwa hijrah ini terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka menyusun rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Mereka ketakutan perkembangan Islam di Yathrib akan semakin berkembang. Para pemuda Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad agar beliau tidak bisa melarikan diri. Saat itu Nabi Muhammad memberitahu Ali bin Abi Thalib supaya berbaring di tempat tidur beliau dengan mengenakan selimut. Beliau kabur dengan selamat dan kaum kafir Quraisy hanya menemukan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar dan beliau menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Allah telah mengizinkan mereka untuk hijrah ke Madinah, Yathrib. Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta, yang satu untuk Nabi Muhammad dan yang satu lagi untuk perjalanan ke Mekah. Tanggal 27 Safar, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar dari belakang rumahnya. Beliau pergi dengan ujung kakinya agar tidak meninggalkan jejak. Saat di tengah perjalanan, beliau mengungkapkan rasa cinta beliau kepada kota kelahirannya, yaitu Mekah. Sampainya Nabi Muhammad di Gua Sur. Abu Bakar masuk duluan untuk memeriksa keadaan di Gua Sur itu. Dan kondisinya aman. Nabi Muhammad dan Abu Bakar masuk. Abu Bakar menyuruh Nabi Muhammad masuk duluan. Abu Bakar dan Nabi Muhammad beristirahat selama 3 malam. Setiap malam Abdullah putra Abu Bakar menyampaikan perkembangan di Mekah dan pulang saat subuh dan melakukan kegiatan dan aktivitas di Mekah agar tidak dicurigai. Bekas budak Abu Bakar yaitu Amir bin Fuhairah disuruh untuk mengembala di sekitar gua untuk menghilangkan jejak Abdullah. Quraisy tidak menyerah untuk memburu Nabi Muhammad sampai ke seluruh penjuru dan arah sampai ke Gua Sur. Mereka bertanya kepada seorang penggembala, apakah ada orang yang kesini? Dijawab penggembala itu, mungkin tidak ada. Abu Bakar khawatir pemuda Quraisy akan datang dan menyerang ke dalam gua. Beliau berdoa dan menyerahkan nasibnya kepada Allah. Pemuda Quraisy naik ke atas gua
dan turun ke bawah lagi. Di pintu masuknya ada sarang laba-laba dan 2 ekor burung dara hutan. Jadi tidak mungkin ada orang di sana. Pemuda itu langsung pergi dari gua itu. Pada hari ketiga Nabi Muhammad dijemput oleh Abdullah bin Uraiqid untuk pergi ke Madinah. Asma anak Abu Bakar ditugaskan untuk mengantarkan bekal kepada Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Dia menaruh bekal di unta dan digantungkan dengan tali. Dan dia tidak memiliki tali. Asma memotong ikat pinggangnya menjadi 2. Yang satu untuk mengikat bekal dan satu lagi untuk mengikat pinggangnya. Dan saat itu Asma diberi gelar Zat An-Nitaqain, pemilik 2 ikat pinggang. Pada tanggal 8 Rabiul Awal tibalah rombongan di Kuba. Mereka disambut dengan sangat hangat. Di Kuba mereka tinggal selama 4 hari. Dia membangun masjid bernama Masjid Kuba di lokasi itu. Beliau sholat Jumat di kampung Bani Salim bin Auf bersama kurang lebih 100 orang. Sejak beliau sholat Jumat, Yasrib berubah namanya menjadi Madinatur Rasul atau Al-Madinah. Saat tibanya rombongan ke Madinah, mereka disambut dengan sukacita. Kaum muslimin, Yahudi, dan kaum lainnya melihatkan kemeriahan di kota mereka atas kedatangan Nabi Muhammad. Bahkan para penduduk berebut untuk menawarkan Nabi Muhammad untuk tinggal di kediaman mereka dengan kesediaan dan persiapan. Unta Nabi Muhammad terus berjalan dan berhenti di tempat penjemuran kurma. Unta tersebut langsung berlutut dan Nabi Muhammad langsung turun dari unta itu. Nabi Muhammad bertanya siapa yang memiliki tempat penjemuran kurma itu. Ternyata yang memilikinya adalah 2 anak yatim, namanya Sahal dan Suhail bin Amir. Dan Ma'ad bin Afra adalah wali kedua anak yatim itu. Ma'ad menawarkan agar membeli tanah itu dan mendirikan masjid di lokasi itu. Nabi Muhammad mengiyakannya. Lalu Nabi Muhammad bersama-sama bermusyawarah tentang Ansar dan Muhajirin untuk mempersatukan Ansar dan Muhajirin. Hasil musyawarah adalah Muhajirin mencari dan mengangkat seseorang dari kalangan Ansar untuk dijadikan saudara dan yang senasab dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Kaum Muhajirin adalah penduduk Mekah yang pindah ke Madinah, sedangkan Ansar adalah penduduk asli Madinah yang membantu kaum Muhajirin untuk menetap di Madinah. Demikianlah kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.